DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan pertama tahun 2025 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung. 3 fraksi yang menyampaikan pandangannya menerima dan menyetujui rancangan APBD tahun 2026 menjadi peraturan daerah untuk selanjutnya dapat diverifikasi oleh Gubernur. Ketiga fraksi tersebut juga menerima dan menyetujui raperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pandangan umum fraksi-fraksi terkait raperda tentang APBD tahun anggaran 2026 dan raperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal dibacakan oleh 3 perwakilan fraksi, yakni fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PDI Perjuangan. Ketiga fraksi menyampaikan pandangan secara positif dengan masukan penyusunan APBD Kabupaten Badung harus didasarkan pada prinsip realisme fiskal, yakni kesesuaian antara kemampuan keuangan daerah dengan target pendapatan dan belanja yang direncanakan. Ketiga fraksi dapat menerima dan menyetujui rancangan APBD tahun 2026 menjadi peraturan daerah untuk selanjutnya dapat diverifikasi oleh Gubernur, sekaligus menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan catatan pemberian insentif sebaiknya tidak hanya berorientasi pada nilai investasi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Badung. Nah, yang kedua ini saya kira nggak perlu kita bantah karena memang sudah menjadi kewajiban daripada pemerintahan untuk memberikan kemudahan bagi para penanam modal atau yang berinvestasi di Badung. Karena itu sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kemudian ada peraturan pemerintahnya Nomor 24 Tahun 2019, di mana diwajibkan ketika hal-hal seperti itu diwajibkan harus dibuat dalam bentuk peraturan daerah. Ya, Badung sudah melaksanakan itu. Kemudian mengenai APBD tahun 2026, saya kira teman-teman sudah mendengar, kemudian mendapatkan data juga dari teman-teman hasil pembahasan fraksi-fraksi ya. Dan di situ juga ada saran timbang yang sangat konstruktif. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Berbagai saran dan masukan akan dijadikan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung. Dari pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD, saya sudah mendengar dan mencermati, dan secara prinsip memang masukan-masukan, saran-saran yang disampaikan oleh pemandangan umum, baik dari fraksi PDI, fraksi Golkar, Gerindra, secara prinsip tentu saya akan pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan ke depan di Badung ini. Yang kedua, tentu saya juga melihat bahwa langkah-langkah kami selama ini, kami pasangan Adi Cipta, ternyata teman-teman Dewan juga mengapresiasi, terutama dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur yang kami lakukan di Badung ini dengan melalui skema dana pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi. Pada kesempatan tersebut, berbagai permasalahan terkait kemacetan, sampah, dan infrastruktur menjadi sorotan ketiga fraksi. Untuk itu, Dewan berharap APBD tahun 2026 tetap dalam platform pro rakyat dan fokus pada program prioritas, terutama pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur atau keseimbangan pembangunan antara pembangunan fisik dan non-fisik. Sukma, Bali TV.